Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan bercerita tentang kisah seorang preman dengan seorang nelayan. Kisah ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya. Ini bagaimana kisahnya teman-teman? Simak video ini sampai habis. Teman-teman sekalian, pada suatu ketika terdapatlah seorang nelayan yang baru saja menepi dari laut yang akan pulang membawa hasil tangkapannya. Jadi ternyata sudah sangat lama rasanya para nelayan merasa kesulitan mendapatkan ikan di laut. Namun alhamdulillah pada hari itu ada salah seorang nelayan yang berhasil mendapatkan ikan dan merasa senang dan akan membawanya pulang ke rumah untuk dijual dan digunakan untuk menafkahi keluarganya, teman-teman sekalian. Dia mendapatkan seekor ikan yang memiliki duri yang tajam di punggungnya. Kira-kira ikan itu sebesar betis. Lumayanlah untuk menghidupi keluarganya dalam satu hari. Jadi ketika dia akan membawa ikan tersebut, dihampirilah dia oleh seorang preman pasar yang semena-mena, teman-teman sekalian, dan dirampas ikannya tadi. Ikan yang akan dipergunakannya untuk menafkahi keluarganya dirampas oleh preman tadi. Dan nelayan tadi memohon-mohon kepada preman tersebut untuk dikembalikan ikannya tersebut. Dia mohon dikembalikan ikan saya itu akan saya pergunakan untuk menafkahi keluarga saya karena sudah berhari-hari kami tidak makan. Mohon saya untuk dikembalikan, itu jangan dirampas. Namun preman itu tidak bergeming, dia tetap saja bersikeras untuk membawa ikan tersebut dengan tidak berperi kemanusiaannya, teman-teman sekalian. Lalu nelayan tadi memohon lagi, teman-teman. Dia memohon, kalau kamu tidak ingin mengembalikan ikan tersebut, silahkan berikan saja sedikit, potong saja sedikit untuk saya gunakan untuk keluarga. Namun preman tadi benar-benar tidak mau memberikan. Dia pergi begitu saja dengan membawa ikan tersebut yang dirampasnya dari nelayan yang sudah susah payah untuk mencari ikan untuk menafkahi keluarganya di rumah, teman-teman sekalian. Lalu si preman tadi pergi ke pasar menjual ikan tersebut dan mempergunakan hasil penjualannya itu untuk berfoya-foya dan bersenang-senang, bersukaria. Dan disinilah mulai timbul masalah. Nelayan tadi merasa terzalimi, dia merasa teraniaya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah pun pernah bersabda bahwasanya doa orang-orang yang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah. Dan pada saat itu juga setelah si preman tadi berfoya-foya, jadi ceritanya begini, teman-teman sekalian. Ketika preman tadi merampas ikan yang diambil dari nelayan tersebut, ternyata tangannya terluka oleh punggung duri yang berada di punggung ikan tersebut. Nah, tangannya terluka. Nah, masalah timbul ketika dia selesai menjual ikan tadi. Jadi tangannya yang tadi terluka karena duri ikan tersebut ternyata tidak kunjung sembuh, malahan sakitnya makin bertambah, makin hari makin bertambah sakitnya, makin hari makin bertambah. Dan dia pergilah mencoba untuk mengobati sakitnya tersebut kepada tabib. Dan dikatakan oleh tabib pada saat itu dia membawa kondisi tangannya sudah mengenaskan, dan tabib menyarankan untuk tangannya diamputasi atau dipotong karena tidak ada jalan lain lagi. Kondisi tangannya, kondisi racun yang ada di tangannya sudah menyebar sampai ke sini, ke sikunya. Lalu dia tidak mau memotong, dia pergi ke tabib yang lain, pergi lagi ke tabib yang lain, sampailah rata-rata para tabib menyarankan untuk memotong atau mengamputasi tangannya yang sakit tadi. Lalu akhirnya diamputasi atau dipotonglah tangannya yang sudah mulai membusuk tadi, teman-teman sekalian. Dan akhirnya si preman yang semena-mena tadi, si preman yang zalim tadi bertemu dengan seorang syekh, seorang ahli agama. Lalu dia memohon kepada syekh tersebut. Dia bertanya ada apa dengan dirinya. Bahkan setelah dipotong pun tangannya dia masih merasakan sakit yang luar biasa, teman-teman sekalian. Lalu dia melapor kepada syekh, dia mengadu, minta pertolongan. Lalu syekh tadi
memberikan saran kepada si preman tadi. Apakah suatu ketika di masa lampau kamu pernah menzalimi seseorang? Coba diingat-ingat dulu. Bisa jadi sakit yang kamu alami sekarang ini disebabkan oleh ulah kezalimanmu di masa lampau. Lalu si preman tadi mengingat-ingat dan ternyata dia ingat bahwasanya dia pernah merampas seekor ikan dari seorang nelayan, yang mana nelayan tersebut akan mempergunakan ikan itu untuk kehidupan, untuk kebutuhan keluarganya, karena sudah berhari-hari dia tidak makan. Zalimnya si preman ini, dan dia teringat, lalu dia berkehendak ingin meminta maaf kepada nelayan tersebut berdasarkan saran dari syekh yang tadi. Jadi disarankan oleh syekh itu untuk cari nelayan tersebut lalu mintalah maaf kepadanya. Mungkin itu bisa mengobati sakitmu. Lalu si preman tadi dia pergi menemui nelayan yang tadi. Ternyata setelah dicari-cari dia bertemu dengan nelayan tersebut dan memohon maaf, bersujud-sujud dia memohon maaf kepada nelayan tersebut. Akibat dari ulahnya, dari kezalimannya, tangannya sudah putus, tidak ada gunanya lagi. Dan akhirnya nelayan tersebut memaafkan si preman tadi, dan si preman seketika ketika dimaafkan oleh nelayan tadi, si preman tersebut tidak merasakan sakit itu lagi. Namun tangannya sudah tidak ada, sudah dipotong. Nah, inilah kisahnya kezaliman seorang preman ini kepada nelayan. Jadi hikmah dari cerita ini, kita tidak boleh zalim kepada siapapun. Bisa jadi kalau seandainya kita merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, itu disebabkan oleh kezaliman kita di masa lampau. Karena Allah tidak tidur, teman-teman sekalian. Allah bersama dengan orang-orang yang teraniaya. Akibat dari doa orang nelayan tadi yang teraniaya, maka doa itu dikabulkan oleh Allah, lalu imbasnya didapatkan oleh preman tadi. Sebagaimana Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jadi apabila kamu berbuat kebaikan, tentu kamu akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang kamu perbuat tersebut. Dan apabila kamu berbuat kejahatan, tentunya kamu akan menerima imbas dari kejahatan yang kamu perbuat tersebut. Subhanallah. Jadi kisah ini memberikan kita pelajaran bahwasanya kita tidak boleh berlaku zalim kepada siapapun, apalagi kepada orang-orang yang lemah. Mentang-mentang kita kuat, mentang-mentang kita berani, mentang-mentang kita orang preman, tidak boleh kita zalim kepada orang-orang yang lemah. Karena Allah tidak pernah tidur ketika orang-orang yang lemah tersebut kita aniaya dan dia berdoa kepada Allah di malam hari. Sungguh tidak ada alasan untuk menolak doanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jadi sebelum saya tutup, saya disclaimer dulu bahwasanya cerita ini saya dapatkan dari ceramahnya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Jadi jika terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan cerita ini, mohon dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.